Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas kronologi terjadinya longsor Gunung Kuda di daerah Cirebon, Jawa Barat. Karena seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lalu telah terjadi longsor di Gunung Kuda tersebut, menewaskan belasan orang. Jadi sementara guys, data sementara itu menyebutkan ada 14 orang yang tewas. Lalu seperti apa kronologinya dan sejak kapan Gunung Kuda tersebut beroperasi sebagai penghasil tambang gitu kan di daerah Cirebon, Jawa Barat, khususnya tambang batu alam nih guys. Gunung Kuda tersebut beroperasi sejak tahun 2004 dan hasil dari Gunung Kuda itu adalah batu alam ya guys. Batu alam biasa digunakan untuk hiasan dinding seperti yang ada di samping kanan gue nih, hiasan dinding atau keramik. Ada juga beberapa yang dipakai untuk campuran semen atau untuk bahan campuran semen. Kemudian 11 tahun setelahnya terjadilah longsor pertama nih guys, yaitu pada tahun 2015 yang menewaskan 5 orang dan belasan luka-luka. Tetapi di sini pihak tambang itu masih ini ya guys, masih meremehkan lah ya. Bahkan di situ juga KDM sempat menegur nih geng. Cuman pada saat itu KDM belum menjabat sebagai gubernur, jadi beliau nggak bisa banyak bertindak gitu kan, hanya menasihati dan memberikan masukan gitu kan, agar tambangan tersebut mengutamakan keselamatan gitu kan. Karena pada saat itu KDM masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya gengs. Ya tentunya beliau belum bisa banyak bertindak gitu kan. Nggak seperti sekarang. Beliau itu kan sekarang udah menjadi Gubernur Jawa Barat. Pastinya kalau sekarang beliau udah bisa gitu kan, sangat bisa untuk menghandle permasalahan tersebut gitu loh geng. Jadi pada saat itu pada tanggal 30 Mei 2025 terjadilah longsor ya guys, longsor di Gunung Kuda tersebut yang menimbun beberapa pekerja di area tambang batu alam tersebut geng. Bahkan gak hanya pekerjanya, ada juga beberapa pedagang yang ada di sekitar itu, pedagang asongan, pedagang minuman yang ada di sekitar tempat kejadian terkena longsoran batu tersebut. Dan for your info nih gengs, ini batu bukan seperti batu-batu pada umumnya gitu kan. Batu yang ada di Gunung Kuda ini sifatnya itu lebih rapuh gitu kan, lebih rapuh dan lebih gampang kropos lah ibaratnya gitu loh, lebih gampang dihancurkan gitu loh guys. Jadi nggak kayak batu-batu biasa lah. Makanya ketika ada celah sedikit nih, celah buat jatuh gitu kan atau buat longsor, ya udah gampang banget tuh. Apalagi akar permasalahan dari longsoran tersebut adalah standar pengerukannya itu nggak sesuai geng. Ini disampaikan oleh instansi terkait pertambangan di daerah Cirebon bahwa pengerukan yang dilakukan di tambang Gunung Kuda tersebut nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Karena mereka cara ngeruknya itu dari bawah gitu loh geng. Jadi nggak dari atas terus ke bawah, enggak. Dia itu dari bawah, terus dari bawah otomatis itu kan kekikis ya nggak? Kekikis, bawahnya nggak ada, yang di atas itu kan masih banyak jatuh. Nah kayak gitu loh geng. Ya kalau gua analogikan, seandainya kita ngambil nasi ini di mangkok gitu kan, terus nasinya banyak, itu kan kalau kita ngambilnya bawah dulu, pasti nasi yang di atas itu kan jatuh. Beda cerita kalau misalkan kita ngambil nasi yang di atas dulu tuh. Nah kayak gitu tuh gambaran pengerukan atau pengambilan batu-batu yang ada di Gunung Kuda tersebut, sehingga terjadi longsor. Dan yang sangat ironi dan sangat aneh nih geng, banyak media-media yang menyampaikan bahwa pihak pekerja dan pihak penambang itu nggak terlalu memikirkan keselamatan gitu kan. Ya buktinya tadi tuh sudah dinasihati oleh KDM dulu ketika beliau menjabat sebagai bupati. Kemudian instansi terkait penambangan pun sudah memberikan wanti-wanti gitu kan, agar jangan seperti itulah caranya gitu loh geng. Tapi tetap aja. Bahkan ini kejadian yang kedua kali loh. Dulu kan udah tuh tahun 2015 dan terulang kembali. Bahkan lebih banyak korbannya. Ketika tahun 2014 korbannya 5 orang yang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. Dan sekarang sementara ini korbannya 14. Itu baru yang sudah terdata ya gengs. Belum yang masih tertimbun, belum yang belum terdata. Dan korban-korban yang tertimbun itu nggak hanya orang Cirebon saja, geng. Ada orang Kuningan, orang Indramayu juga ada di situ. Pokoknya pekerja-pekerja dan juga orang-orang yang sedang berada di lokasi kejadian.
Selain menimbulkan dampak korban jiwa akibat longsoran tadi, Gunung Kuda pun menjadi salah satu faktor utama nih, geng, penyebab keruhnya sungai-sungai di sekitar area penambangan nih, geng. Jujur gue pribadi pun tahu, karena kakek gue pun di sana di area lokasi gitu kan. Karena kakek gue pun berasal dari Cirebon dan dekat rumahnya dengan area tambang tersebut. Jadi sungai-sungai di situ pada keruh banget, gengs. Dan keruhnya itu bukan warna yang bukan warna-warna yang agak cerah gitu, emang benar-benar keruh gitu kan. Di situ warnanya abu-abu gelap. Yang harusnya normalnya gitu kan sungai itu kan bening ya enggak? Ya, atau sungai-sungai yang masih agak bisa dibilang agak mending lah ya, agak mending itu coklat gitu loh, geng. Nah, itu lebih parah lagi, warnanya abu-abu gelap. Jadi 90% bisa dikatakan itu tercampur ya, geng. Tercampur limbah tambang. Lu bayangin aja misalkan di situ gitu kan, untuk mengaliri sawah nih, sungai yang ada di situ maksud gua. Sungai di situ untuk mengairi sawah, gimana tuh beras yang kita makan? Atau misalkan ngalir nih ke sumur gitu kan, sumur warga. Itu kan air dipakai tuh buat nyuci, buat minum, buat mandi. Gimana tuh? Dan ini pun menjadi efek ini ya, guys. Efek apa ya? Efek berkepanjangan dan efek domino pastinya lah. Selain tadi tuh korban. Dan ini pun nanti ujung-ujungnya kan memakan korban juga, ya kan? Misalkan sumurnya kemasukan air limbah tadi itu, limbah tambang yang ada di limbah tambang batu tersebut. Itu kan bisa menimbulkan korban lagi tuh. Pada saat itu KDM pun langsung mengunjungi keluarga korban ya, geng, yang terkena dampak longsoran Gunung Kuda itu, dan beliau langsung memberikan santunan ya, geng. Salah satunya adalah membiayai sekolah keluarga para korban ya, geng. Di next video gue akan bahas tentang kunjungan KDM ke para korban ya, geng. Para korban yang terkena dampak longsoran di Gunung Kuda tersebut ya, geng. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel ada samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih, matur suwun, thank you, arigato, jazakumullah, spasibo, yazak. Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gue akan membahas kronologi terjadinya longsor Gunung Kuda di daerah Cirebon, Jawa Barat. Karena seperti yang kita tahu beberapa hari yang lalu telah terjadi longsor di Gunung Kuda tersebut, guys, dan menewaskan belasan orang.